Halo Terus Me People, perkenalkan nama saya Fafri Cornelia Devi. Pada video pembelajar kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan dari video sebelumnya, yaitu dari buku Emotional Intelligence, karya dari Daniel Goleman. Part terakhir pada buku Emotional Intelligence, kita akan membahas 3 hal, yaitu seseorang yang cerdas emosi harus bisa memotivasi diri sendiri, berempati, dan pandai bersosialisasi. Kemudian, ada berbagai manfaat dari penerapan kecerdasan emosional di dalam kehidupan. Dan yang terakhir, kecerdasan emosional adalah suatu hal yang dapat dibentuk dan dilatih. Mari kita bahas satu persatu 3 hal tersebut. Kemampuan ketiga yang menandakan kecerdasan emosional adalah kemampuan memotivasi diri, yaitu kemampuan untuk berpikir positif dan bangkit dari kecemasan, kesedihan, dan emosi negatif lainnya. Seringkali saat perasaan sedang kacau, kemampuan berpikir seseorang akan terpengaruhi. Orang-orang yang akan memiliki kecerdasan emosional memiliki kemampuan untuk membangun pikiran positif dan optimisme, sehingga dapat menjadi motivator bagi dirinya sendiri. Kemampuan keempat yang menandakan kecerdasan emosional adalah kemampuan mengenali emosi orang lain, atau yang biasa disebut empati. Kunci untuk mengenali emosi orang lain terletak pada kemampuan membaca pesan nonverbal seperti nada bicara, gerak-gerik, dan ekspresi wajah. Empati ini ada secara alami pada setiap bayi, namun mulai berkurang pada usia 2 tahun. Kemampuan terakhir yang menjadi tanda kecerdasan emosional adalah kecerdasan sosial atau kemampuan membina hubungan dengan orang lain. Dalam membina hubungan sosial, kemampuan untuk mengungkapkan perasaan menjadi faktor penting. Karena saat berinteraksi dengan orang lain, Terus Me People mengirimkan isyarat emosional yang dapat mempengaruhi mereka. Karena itu, Terus Me People harus mampu mengendalikan nada emosi dalam suatu interaksi. Kemudian terdapat 4 jenis keterampilan dalam kecerdasan emosional. Yang pertama adalah keterampilan mengorganisir kelompok, yaitu keterampilan untuk menggerakkan orang lain. Selanjutnya, kemampuan pemecahan, yaitu kemampuan mencegah dan menyelesaikan konflik dalam masyarakat. Keterampilan ketiga adalah kemampuan dalam menjalin hubungan pribadi yang memudahkan seseorang untuk masuk ke lingkungan pergaulan tertentu. Dan terakhir, keterampilan analisis sosial, yaitu kemampuan untuk memahami perasaan orang lain. Kecerdasan emosional sangat penting dalam kehidupan. Berikut beberapa contoh penerapan kecerdasan emosional secara praktis di dalam kehidupan. Kecerdasan emosional juga sangat berperan dalam karir dan kepemimpinan, karena kecerdasan emosional diperlukan untuk mengutarakan kritik yang membangun, menciptakan suasana penghargaan terhadap keragaman, serta menjalin jaringan kerja secara efektif. Pada dasarnya, memberikan kritik memiliki tujuan untuk memberikan umpan balik agar terjadi perbaikan kinerja seseorang. Namun, seringkali kritik diterima sebagai serangan pribadi yang pada akhirnya menimbulkan sikap defensif pada orang yang dikritik. Dalam memberikan kritik, Terus Me People perlu memastikan kritikan Terus Me People langsung pada sasaran dan berkaitan dengan fakta. Terus Me People juga perlu menawarkan solusi untuk perbaikan. Kritik juga harus dilakukan secara langsung
agar tidak terjadi miskomunikasi. Dan yang paling penting, Trust Me People perlu empati. Kemudian yang terakhir, kecerdasan emosional dapat mempengaruhi kesehatan. Secara klinis dapat dijelaskan bahwa kemarahan dan kecemasan dapat mempengaruhi kerja organ dan hormon. Sebagai contoh, pasien yang dilanda kecemasan menjelang operasi akan cenderung lebih mudah mengalami pendarahan dan infeksi. Karena kecemasan meningkatkan tekanan darah, kemarahan dan kecemasan adalah dua emosi yang perlu diwaspadai karena dapat menimbulkan depresi, dan pada akhirnya depresi dapat mengundang berbagai penyakit lainnya. Dalam membangun kecerdasan emosional, Trust Me People juga perlu menyadari temperamen yang ada. Temperamen merupakan suasana hati yang mencirikan kehidupan emosional. Misalnya, kecenderungan untuk merasa bahagia, kecenderungan untuk cemas, dan sebagainya. Namun, temperamen bukanlah sesuatu yang mutlak dan tidak bisa diubah. Penelitian yang dilakukan oleh Jerome Kagan mengungkapkan bahwa anak yang memiliki kecenderungan untuk cemas belum tentu tumbuh menjadi orang yang penakut dan pemalu. Pembelajaran dan pengalaman selama pertumbuhan dapat mengubah sikap dasar tersebut.